Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video terkait perjalanan atau traffic map dari Karawang, tepatnya dari Johar ke KIC melewati jalur Teluk Jambe. Ini saya anggap sebagai traffic map kedua karena yang pertama itu jalur utama melewati interchange Karawang Barat. Nah, kalau ini melewati Teluk Jambe. Kenapa sambil jalur di sini? Karena memang di sini banyak sekali pengguna jalannya, padat, dan banyak karyawan juga yang melewati sini. Ada apa saja di sini? Bisa kita simak di video berikutnya. Oke, ini saya berangkat dari lampu merah Johar kurang lebih jam 6:14. Jam 6:14 ini kondisinya seperti ini, sudah mulai ramai karena ini adalah hari Senin ya. Video ini diambil pada hari Senin, jam kerja, jam masuk normal. Nah, ini di Pasar Johar Karawang. Di Pasar Johar Karawang kita harus hati-hati karena di sini kondisinya banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Yaitu untuk hari Senin itu pasar beras ya, jadi banyak sekali kendaraan, biasanya juga macetnya lebih parah. Ya, ini alhamdulillah masih bisa ngalir ya, tapi tetap harus hati-hati. Oke, ini kita sudah hampir melewati rumah sakit Delima Asih ya. Di depan ada rumah sakit Delima Asih. Kita bisa lihat pengguna jalan di sini kebiasaannya seperti apa, kita bisa lihat di sini. Ya, di sini yang harus kita waspadai adalah kendaraan-kendaraan berat dan juga pengguna sepeda motor lain. Banyak sekali kecelakaan yang terjadi karena serempetan. Mungkin karena terburu-buru dan ngejar waktu, takut terlambat, akhirnya terjadi senggolan dan terjadi kecelakaan. Jika kita berangkat jam 6:14, di sini pas banget ketemu kereta api yang mau lewat. Oke, kita lewat sebelah ini yang lebih aman. Jangan lewat yang sebelah kanan ya, karena di sebelah kanan itu ada barrier atau pembatas jalan. Jadi dibiasakan kalau kondisi seperti ini melewati yang sebelah kiri, jangan yang sebelah kanannya. Dan kita juga tidak boleh melanggar palang pintu kereta api. Tuh, masih banyak yang lewat walaupun palang pintu kereta api sudah ditutup, tapi masih banyak yang nekat untuk melewati palang pintu kereta api. Ini sangat bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Karena dengan kondisi seperti ini ada blind spot di mana kita tidak bisa melihat kereta api yang akan lewat. Dan suara kereta api juga tidak terdengar. Itu yang sering terjadi kecelakaan itu seperti itu. Jadi pastikan ketika palang pintu kereta api sudah menutup, ya sudah, kita tunggu saja, kita berhenti di belakang palang pintu kereta api. Oke, waktu menunjukkan pukul 6:18, jadi baru sekitar ketemu, jadi masih aman lah kondisinya. Oke, ini sebentar lagi kereta lewat.
ternyata kereta barang yang lewat. Oke, jadi video ini real ya, tidak ada edit mengedit, jadi real time waktu berangkat sampai tujuan. Ya, jadi tidak ada skip di sini. Oke, ini kondisinya seperti ini, kita harus sabar karena rawan terjadi senggolan. Beberapa kali juga terjadi kecelakaan di sini. Kendalikan emosi dari lawan arah juga sangat berbahaya. Nah, banyak juga yang jatuh ke lubang yang di sebelah kiri jalan tadi. Ini kondisi jalanan juga, kondisi saat ini rusak. Kondisi kering alhamdulillah kita masih bisa melihat ya, tapi bagaimana kalau kondisi hujan? Nah, ini akan sangat berbahaya sekali karena kita tidak bisa melihat di mana lubang tersebut. Itu yang memang akan sangat berbahaya sekali. Apalagi pengendara banyak yang zigzag seperti itu untuk menghindari lubang. Nah, kita juga harus terbiasa jaga jarak di sini. Ini kita lihat bagaimana pengendara lain, bagaimana kita berkendara. Kecepatan ini masih di bawah 60 km/jam. Oke, ini kemudian masuk di depan PT Pindo Daily. Di sini juga rawan kecelakaan karena kadang-kadang ada karyawan yang nyebrang, tiba-tiba nyebrang masuk ke PT Pindo Daily ataupun keluar dari PT Pindo Daily. Oke, terus melaju ke depan. Ini pintu gerbang Pindo Daily untuk barang. Nah, di depan ada di sebelah kanan bengkel Yamaha Super Plus. Kita bisa lihat pengendara-pengendara yang lewat sini. Nah, ini masuk ke bundaran, masuk ke jembatan gantung, atau dulu di sini di sebelah kiri ada jembatan gantung ya. Jembatan yang sudah sangat lama peninggalan. Nah, ini masuk ke jembatan. Di sini juga harus hati-hati karena banyak bumpy atau banyak sambungan jembatan. Jadi sepeda motor itu tidak stabil. Nah, kita bisa lihat di depan Mio, lampu remnya nyala terus. Mungkin dia tidak sadar karena handle tangannya itu masih megang handle rem terus, jadi rem belakang nyala terus. Itu banyak kejadian di sepeda motor Matic, apalagi Matic semacam NMAX ya, atau Maxi lainnya. Pom bensin Teluk Jambe ini juga sangat padat. Hati-hati, banyak orang keluar masuk pom bensin. Oke, ini di depan ada lampu merah. Untuk lampu merah di sini untuk jalur dari arah timur ke barat itu ada prioritas ya. Tapi kita tetap menunggu instruksi dari petugas yang ada di lapangan. Nah, di depan ada petugas. Jadi kalau kita disuruh jalan berarti ya jalan terus ya, walaupun kondisinya lampu merah. Tapi kalau misalnya tidak ada petugas ya jangan. Ya, kenapa seperti itu? Karena untuk kondisi pagi ini yang paling banyak adalah dari arah timur. Nah, itu supaya tidak terjadi kemacetan dan tidak saling serobot. Nah, sedangkan yang dari arah Bintang Alam itu kondisinya sepi, kosong. Jadi di situ ada petugas yang mengarahkan. Oke, jalan simpang Teluk Jambe. Sebelah kiri ada bengkel Yamaha. Di sini juga untuk jalannya konturnya tidak rata. Beberapa kali diperbaiki, beberapa kali juga langsung rusak lagi.
perlu diwaspadai terutama untuk kondisi-kondisi hujan dan kondisi padat kendaraan, karena banyak kendaraan yang tanpa terduga menghindari kondisi jalan rusak tersebut. Ya, dalam berkendara kita tetap harus stabil, jangan merubah arah semau kita karena ada lubang terus kaget, terus kemudian kita menghindari lubang, tapi kita selamat dari lubang dan tidak selamat dari pengendara yang lain. Tetap fokus dan jaga jarak. Perempatan Teluk Jambe sudah lewat. Nah, kita masuk ke Pinayungan. Nah, di sini jalurnya lumayan sempit, banyak kendaraan besar juga, bis karyawan juga banyak yang masuk sini, terutama yang ke arah Kem ya, kawasan Kem atau Suracipta juga banyak yang lewat sini. Jadi kita harus pastikan dari depan kondisinya aman, karena ini hanya pas untuk papasan dua kendaraan. Beberapa kali juga terjadi kecelakaan di sini, banyak karyawan yang mengalami kecelakaan. Selain jalurnya sempit, di sini juga kadang ada lubang yang di tengah jalan, terus kemudian banyak juga polisi tidur. Kita bisa lihat beberapa kali kendaraan melewati polisi tidur. Itu seperti yang saya bilang, ada bis jemputan karyawan dari depan. Oke, lewat polisi tidur. Nah, di sini juga banyak kendaraan yang keluar dari gang tiba-tiba langsung masuk saja ke jalan raya. Jadi itu juga harus jadi perhatian kita, tetap fokus supaya tidak terjadi kecelakaan. Oke, terus melaju ke depan, masih banyak lubang di tengah jalan dan polisi tidur. Kita bisa lihat lampu pengendara depan. Kalau lampu pengendara depan nyala, berarti di situ ada satu rintangan, entah itu lubang, entah itu polisi tidur. Nah, ini kemudian bis jemputan lagi, Restu Panda. Ini juga bis jemputan, sama ya yang tadi ya, Damri, PPD, satu grup. Ini ada berdikari, lumayan sempit ya. Memang untuk jalur sempit ini kalau misalnya ada kendaraan yang berhenti di depan, kita tidak bisa nyalip kendaraan tersebut. Kalau misalnya dari lawan arah juga masuk kendaraan roda 4, apalagi kendaraan besar seperti bis atau truk. Jadi tidak ada cara lain selain kita bersabar menunggu sampai dengan kondisi yang aman. Oke, ketika kita mau nyalip di daerah sini karena jalurnya sempit, jangan kita memaksakan diri, pastikan dari depan itu aman. Ini kita lihat tuh, dari depan itu ada bis, tapi kenapa mereka tetap pada nekat ambil jalur kanan. Oke, ini kondisinya masih bisa muat. Jangan memaksakan kalau kondisi yang tidak mungkin. Pastikan kondisi aman untuk mendahului. Di sini lumayan padat ya, karena jalan sempit dan biasanya ada beberapa kendaraan yang berhenti di bahu jalan atau masih di jalan aspal. Jadi mau nggak mau kita harus nunggu. Dari depan ada bis lagi yang mau masuk. Oke, kita jalan lagi. Kurang lebih perjalanan sudah mencapai berapa nih, 15 menitan ya.
ada bis lagi. Pastikan kondisi aman. Oke, di depan masih ada bis besar lagi, tipe utama berdikari. Oke, depan kosong, kita bisa melewati. Tetap waspada meskipun dari depan kosong, karena di sini kadang-kadang ada kendaraan yang tiba-tiba belok kanan. Hati-hati. Persis di depan perumahan ini juga banyak kendaraan yang keluar masuk. Green Village 2 kah? Ya, jadi untuk bagi teman-teman yang akan melewati jalur Teluk Jambe ini, tidak ada cara lain selain kita itu harus sabar. Jangan memaksakan diri, jangan malah membuat jalanan menjadi macet. Yang harusnya kita lebih cepat sampai malah jadinya terlambat gara-gara kita sendiri yang bikin macet jalanan. Oke, kita merambat pelan-pelan. Masih ada bis jemputan dari arah depan. Oh ya, sedikit tips ya, kalau kita menyalip sebaiknya jangan menyalip kendaraan yang sedang menyalip, karena konsentrasi dia itu hanya pada kendaraan yang di sebelah kiri. Kadang-kadang dia akan kaget ketika kita juga nyalip dia dari sebelah kanannya. Nah, atau ketika kita mau mengikuti di belakangnya juga harus memastikan juga bahwa dia itu tidak melakukan pengereman mendadak. Pom bensin. Oke, banyak polisi tidur sampai sini. Sebentar lagi masuk Cidomba, area Cidomba. Pertigaan. Nah, di sini juga lumayan macet karena pertemuan dari arah barat dan arah timur, baik yang mau ke kawasan Kim ataupun yang keluar dari kawasan Kim yang ke arah kiri. Oke, kita bisa ambil jalur sebelah kiri karena di sebelah kanan padat dan ada bis besar dari depan. Ketika kita masuk jalur kiri juga pastikan kondisinya aman. Jangan juga memaksakan diri. Oke, sudah mulai cair, sudah mulai mengalir. Kita sampai di area Cidomba. Satu, dua, tiga baris. Sebaiknya kalau memang kita mengambil jalur lawan ya satu baris saja ya guys, jangan 3 baris seperti itu, karena akan berbahaya. Blind spot juga. Nah, kita masuk ke jembatan Kalimalang di belakang Toyota. Nah, di sini butuh kesabaran ekstra karena di sini sangat padat sekali. Kita bisa lihat dari depan kita itu ada 2 pertemuan. Di sebelum jembatan dari sebelah kanan juga sudah ada, dan setelah masuk jembatan juga ada dari sebelah kanan. Itu sangat padat sekali.
Jadi pandangan kondisi setiap hari ini seperti ini. Pemandangan setiap hari ya, pemandangan setiap hari itu seperti ini kondisinya di sini. Dimana jembatan yang sempit ini dipakai oleh ratusan bahkan mungkin ribuan orang ya dari awal. Itu kita harus nunggu. Ini bisa sampai 10 menitan ya di sini. Harus ekstra sabar sedikit demi sedikit. Bagi yang memang tidak sabar, ada baiknya berangkat lebih awal. Ya tadi kan saya berangkat jam 6:14. Jam 6:14 itu kondisinya seperti ini kalau hari Senin. Mungkin kalau berangkat lebih awal jam 6:kurang-1/4 atau mungkin jam 5:30 atau jam 5:30 kondisinya akan lebih cair atau tidak terlalu padat seperti ini, atau mungkin bisa saja menggunakan jalan lain. Kalau saya sih biasanya lewat jalur utama Interchange Kerawang Barat. Ya lewat sana saya butuh waktu kurang lebih 20 menit. Itu kondisi macet atau kondisi padat. Kalau kondisi lancar ya kurang lebih sekitar bisa mangkas waktu lebih cepat 5 menit atau sekitar 15 menitan. Nah, tapi kalau lewat jalur belakang memang secara mapping ya secara peta itu lebih dekat, jaraknya lebih dekat, tapi karena kondisinya macet seperti ini setiap hari seperti ini, jadi ini malah bisa jadi lebih lama. Ya mungkin kalau kondisi pagi sekalian atau kondisi siang itu lebih lancar dari ini ya, karena ini hampir semua PT masuknya bersamaan, jamnya sama, jadi mau nggak mau ketemunya di sini semua. Jadi tidak ada cara lain selain kita itu sabar nunggu. Oke, dalam kondisi seperti ini yang perlu kita waspada adalah emosi, jaga emosi, sama-sama pengguna jalan, jangan sampai kita emosi akhirnya terjadi benturan satu sama lain. Juga balance motor, keseimbangan motor harus kita jaga, kaki jangan sampai kena knalpot sepeda motor lawan. Oke, kita bisa lihat di depan padatnya seperti apa. Oke, kita tunggu. Oke, sedikit lagi mau masuk ke jembatan.
jembatan kuning. Ini jembatan yang di belakang Toyota ya guys, jembatan Kalimalang belakang Toyota. Ini lebarnya kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter ya. Ini hanya cukup untuk 2 kendaraan sepeda motor. Jadi di sini kalau papasan itu cuma 1 sama 1, nggak bisa 2 sama 1, itu nggak bisa. Di sini juga masuk langsung 3 motor itu juga susah. Jadi mau nggak mau ya 2 motor, 2 baris. Oke, dikit lagi. Kita bisa lihat betapa sempitnya jembatan ini, karena ini satu-satunya akses. Sebenarnya ada lagi ya di sebelah sana ya, tapi untuk ke atasnya itu hanya ada 2 akses, yaitu di sini belakang Toyota dan lewat Sedana lewat depan. Oke, ini cuma untuk 2 baris sepeda motor. Dulu ada ya di tengah untuk masuk ke Sedana, jadi ada berapa jalur ya, 1, 2, 3, ada 4 jalur. Sekarang cuman ada belakang Toyota sama samping Void itu, terus kemudian yang Sedana lewat depan. Ada lagi yang lewat tukang mie ayam, tapi agak jauh sih. Ya tapi untuk yang paling padatnya memang jalur sebelah sini. Kita bisa lihat yang dari sebelah kanan juga padat sekali. Di sini harus sabar, harus tahan emosi, jaga emosi dan palang sepeda motor. Dan sebentar lagi naik. Ini kondisi lumayan bagus ya. Kalau kondisi hujan juga ada masalah lagi, di mana untuk tanjakan ini lumayan licin. Nah ini kondisi ini juga harus teman-teman semua waspadai. Saat kondisi hujan juga selain jalan aspalnya itu licin, juga kadang-kadang ada pengendara yang mereka itu tidak kontrol terhadap kondisi tapak ban. Jadi sudah mulai aus ya, sudah mulai rata, sudah mulai hilang gripnya, tapi tetap masih dipaksakan sehingga untuk menanjak dia akan slip. Itu beberapa kali terjadi kondisi seperti itu. Nah saat kondisi nanjak seperti ini yang harus diperhatikan adalah balance kaki, harus siap menahan sepeda motor, dan rem yang digunakan adalah rem depan. Rem yang digunakan adalah rem depan, yaitu untuk motor sport ya. Kalau untuk Matic juga bisa ya, bisa rem depan rem belakang, karena handle remnya itu ada di tangan. Tapi tetap untuk lebih stabil, untuk lebih keseimbangan, rem depan yang digunakan. Oke, ini bentar lagi masuk di jembatan atas tol belakang Toyota. Kalau di jembatan ini muat untuk 3 baris sepeda motor, tapi biasanya 1 dari lawan arah yang keluar dari kawasan dan 2 untuk yang masuk ke kawasan. Nah sedangkan untuk jalur pulangnya itu kebalikannya, 2 yang keluar dari kawasan, 1 yang masuk ke kawasan, itu seperti itu.
Oke, kita udah masuk jembatan di atas tol Cikampek Jakarta. Dari sini 2 baris, dari sana 1 baris. Nah, ini kadang-kadang belok kanan juga bisa ya, tergantung kalau misalnya dibuka berarti bisa belok kanan. Nah, untuk jalur utama sebenarnya belok kiri ya. Nah, kita belok kiri lewat jalur utama. Nah, kita belok kiri, kita akan hitung waktunya dengan jalur yang biasa, jalur utama akan berapa menit nanti. Oke, di sini juga banyak polisi tidur. Nah, di ujung ini ada polisi tidur, hati-hati. Kendalikan kecepatan. Nah, dari sini kita sudah masuk jalur besar, jalur KIC. Di sini juga teman-teman jangan lengah, mentang-mentang di sini sudah lebar, biasanya banyak yang lengah, akhirnya full gaspol, akhirnya terjadi kecelakaan. Ya, tetap santai saja. Lebih baik utamakan keselamatan. Oke, di sini juga ada beberapa polisi tidur. Nah, masuk ke depan itu masuk perempatan depan void. Nah, itu di situ nanti belok kanan. Di perempatan tersebut juga kita harus hati-hati karena ada kendaraan dari sebelah kanan yang mau lurus ke arah timur. Selain itu juga karena kita mau belok kanan, pastikan kita posisinya nanti ada di sebelah kanan, supaya tidak motong kendaraan yang siapa tahu nanti mau lurus. Nah, di sini kita sudah masuk ke sebelah kanan. Oke, perhatikan kanan kiri. Oke, itu ada kendaraan nyebrang. Oke, kita masuk ke jalur Permata Raya. Jalan Permata Raya. Nah, di sini juga teman-teman harus waspada ya, beberapa kali ada karyawan yang terlibat kecelakaan di sini karena kadang-kadang ada truk yang berhenti di bahu jalan. Itu karena kita ngebut, kita lengah, akhirnya nabrak truk yang sedang berhenti. Jangan sampai seperti itu. Polisi tidur depan Toyota. Oke, di depan juga ada persimpangan. Nah, di persimpangan itu juga teman-teman harus hati-hati. Kecepatan masih stabil 50-60 km/jam. Polisi tidur. Nah, di persimpangan ini lihat ada kendaraan yang dari arah kanan, itu yang harus kita waspadai. Salah satu yang harus kita waspadai. 62 km/jam di layar speedometer. Ini 66, 67, 70 km/jam ya. Kondisi aman, tetap jaga jarak. Hati-hati, ada polisi tidur di sini. Oke, ini sebentar lagi sampai ya. Kita sudah di depan PT Sampurna. Di sebelah kanan kita bisa lihat itu ada PT Sampurna. Jadi perjalanan dari Karawang ke KIC, tepatnya dari Johar ke KIC lewat Teluk Jambe, itu kurang lebih makan waktu sekitar 35 menit dalam kondisi padat seperti tadi. Kondisi ini bisa berubah, kadang-kadang bisa lebih lama atau mungkin kalau lebih cepatnya kayaknya bisa ya kalau kita full gaspol, tapi agak kurang safety. Ini sebenarnya untuk 60-70 km/jam aja sudah kurang direkomendasikan ya, apalagi kalau di atas itu kecepatannya. Ya, 35 menit dari Karawang Johar ke KIC lewat Teluk Jambe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video traffic map yang lain. Tetap harus hati-hati di jalan, jaga jarak, kendalikan emosi.
pastikan kita jangan sampai menjadi penyebab kecelakaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.